Baik, setelah sebelumnya saya telah menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk mencari ide penelitian, mencari celah penelitian, hingga melakukan studi literatur. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menganalisa sebuah metode atau bisa kita sebut dengan metode terdahulu yang nantinya akan kita kembangkan untuk menjadi penelitian kita yang baru. Di sini saya contohkan promnya. Konteksnya saya jelaskan dulu kalau saya adalah seorang mahasiswa magister ilmu komputer yang akan melakukan penelitian. Di sini saya ceritakan kalau saya tertarik dengan topik peningkatan efisiensi pelacakan objek dengan teknik deep learning. Nah, kemudian pada bagian peran saya bilang kalau saya ingin ChatGPT untuk memberikan limitasi dari metode terdahulu, yaitu pada contoh ini saya memilih YOLO. Saya minta dia untuk memberikan limitasi metode terdahulu, YOLO, untuk mencari metode usulan yang memiliki keterbaruan dan kontribusi terhadap topik penelitian yang saya pilih serta berikan alasan detail. Saya minta dia memberikan 5 referensi jurnal terakreditasi minimal Q2 berhubungan dengan jawabannya. Langsung saja kita coba. Ya, berikut ChatGPT memberikan 3 opsi limitasi, yaitu yang pertama deteksi objek kecil, yang kedua penanganan occlusion dan latar belakang rumit, yang ketiga prediksi bounding box yang kurang akurat. Memang 3 poin ini masih menjadi challenge dalam task object tracking ya. Jadi sudah cukup sesuai. Kemudian dia juga menyarankan beberapa approach yang bisa dilakukan atau metode alternatif. Di sini ada Seamless Neural Network untuk pelacakan objek, Regional Based Convolution Neural Network, algoritma condensation, dan dia juga memberikan 5 referensi jurnal. Selanjutnya, setelah melakukan analisis, kita bisa minta dia untuk memberikan ide metode usulan dengan menggunakan prompt sebagai berikut. Konteksnya masih sama. Ada peran, saya bilang kalau saya ingin dia memberikan opsi metode usulan yang dapat memberikan keterbaruan dan kontribusi terhadap topik penelitian yang akan saya lakukan, sehingga memungkinkan untuk dibuat publikasi pada jurnal terakreditasi PISP 1. Saya tambahkan juga untuk menggunakan celah penelitian pada jawaban sebelumnya sebagai pertimbangan. Jangan merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus karena saya lemah. Dan seterusnya ini menyesuaikan. Berikut beberapa opsi yang diberikan ChatGPT. Yang pertama, peningkatan deteksi objek kecil pada YOLO dengan attention mechanism. Yang kedua, algoritma pelacakan lightweight face berbasis YOLO dengan optimasi model. Yang ketiga, pelacakan objek real-time berbasis model hibrida, deep learning plus traditional tracking. Yang keempat, pelacakan multi-objek dengan sistem clustering dinamis. Keempat opsi tersebut bisa jadi opsi yang nantinya salah satunya akan kita pilih untuk menjadi penelitian kita. Nah, setelah kita melakukan penelitian, biasanya kita ingin mengukur kemampuan dari metode yang kita propose. Biasanya bisa menggunakan metode evaluasi. Nah, untuk pemilihan metode evaluasi, kita juga bisa meminta saran pada ChatGPT. Sebagai contoh, berikut saya berikan. Di sini konteksnya masih sama seperti tadi. Nah, yang berbeda di sini, saya bilang dari jawaban sebelumnya mengenai metode usulan, saya tertarik dengan metode. Nah, ini kita pilih dari yang sebelumnya. Di sini sebagai contoh saya akan memilih yang pertama. Saya gantikan di sini di prompt ini menjadi peningkatan deteksi objek kecil pada YOLO dengan attention mechanism. Untuk itu saya ingin dia memberikan saran metode evaluasi performa yang dapat digunakan pada topik penelitian saya serta berikan alasan yang detail. Seterusnya ini mengikuti saja, menyesuaikan.
Ya, ini saran yang diberikan ChatGPT. Yang pertama ada mean average precision (MAP) yang biasa digunakan untuk object tracking. Juga ada frame per second yang bisa digunakan juga untuk menunjukkan seberapa efisien atau cepat performa dari metode yang dipropose. Kemudian ada detection rate, kemudian ada qualitative analysis, visualization atau attention map. Ini juga bisa digunakan. Jadi, ChatGPT telah memberikan 4 saran sesuai dengan yang kita minta. Nah, terakhir, mungkin tahap ini opsional, tapi pada contoh yang saya berikan mungkin bisa digunakan karena di sini saya bisa menunjukkan kalau kita bisa menanyakan mengenai saran spesifikasi hardware yang kita butuhkan. Di sini saya bilang saya ingin ChatGPT memberikan saran spesifikasi komputer yang dapat digunakan untuk mengerjakan penelitian saya dengan metode usulan ini saya ganti seperti tadi. Peningkatan deteksi objek kecil pada YOLO dengan attention mechanism. Nah, di sini ChatGPT bisa memberikan saran cukup detail, mulai dari Intel Core berapa hingga generasi keberapanya, kemudian kartu grafisnya juga ada, RAM-nya, penyimpanan, OS, dan sebagainya. Baik, sekian. Terima kasih.